Di suatu tempat dalam kehampaan, orang tua di atas kilin juga mendengar himne pedang ketika sekelompok pedang mendekat dari belakangnya. Pria tua itu berjual. Semua pedang ini adalah pedang surgawi. Jika dia mengambil mereka dan memberikan satu untuk masing-masing muridnya, maka itu akan membuat sekte Dalo menjadi nomor satu di Tianyun. Ini akan memungkinkan dia untuk bersaing dengan Tianyunzi. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, dia menghela nafas. Dia memutuskan untuk tidak memblokir pedang surgawi dan bergerak keluar dari jalan. Pedang surgawi ini terbang karena pemujaan mereka terhadap roh pedang. Jika dia menghentikan mereka, dia kemungkinan akan diserang oleh pedang surgawi lainnya di dekatnya. Meskipun dia cukup kuat untuk selamat dari serangan semua pedang ini, dia akan dipaksa untuk melarikan diri kembali ke planet Tianyun jika mereka semua memutuskan untuk menyerangnya. Akibatnya, dia benar-benar akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pedang langit hujan. Setelah pedang surgawi berlalu, pria tua itu dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Biasanya kekosongan itu sangat berbahaya, tetapi dengan gelombang pedang yang terbang melalui kekosongan, semua makhluk menghindarinya. Akibatnya, kekosongan tiba-tiba menjadi sangat aman. Kecuali satu yang sangat sial, maka selama mereka mengikuti pedang surgawi, kemungkinan bertemu bahaya tidak tinggi. Dengan demikian, sejumlah besar kultivator yang awalnya berhati-hati ketika mereka mengikuti pedang ke dalam kekosongan, mulai santai dan mengikuti jauh lebih dekat di belakang mereka. Selain dari makhluk aneh yang hidup di sana, ada bahaya lain, menemukan jalan seseorang. Namun, dengan pedang di depan, tidak perlu karena seseorang hanya perlu mengikuti pedang. Namun, kecepatan pedang surgawi sangat cepat, jadi tidak semua orang bisa mengikuti. Akibatnya, para kultivator dalam kekosongan tersebar berdasarkan kemampuan mereka. Beberapa kultivator cukup berpengetahuan. Ketika mereka pertama kali melihat pedang surgawi, mereka menjadi serakah dan berusaha mengambil satu atau dua pedang. Tak satu pun dari mereka yang hidup untuk menceritakan kejadian ini. Namun, meskipun orang telah mati, masih ada orang yang tidak percaya dan mencoba mengambil pedang dengan paksa. Saat ini ada 8 kultivator yang tersebar di kekosongan. Masing-masing dari mereka mengaktifkan teknik mereka sendiri. Di kejauhan, mereka bisa melihat sekelompok pedang surgawi terbang ke arah mereka. Di antara para kultivator ini, ada beberapa dengan beberapa teknik yang kuat. Namun, ketika pedang surgawi tiba, ada 5 orang dan 5 di antaranya langsung terbunuh oleh pedang yang menusuk hati mereka. Para kultivator yang tersisa mampu menahan 3 pedang surgawi yang jatuh di belakang. Dahi orang-orang itu dipenuhi keringat dingin ketika 3 pedang langit yang terperangkap yang melepaskan energi pedang yang kuat dan berjuang seperti orang gila. Seorang lelaki tua yang wajahnya pucat berkata, "Pegang yang kuat. Menurut perhitungan saya, selama kita bisa menahan mereka di sini cukup lama, mereka akan menjadi milik kita." Yang lain diam-diam mengeluh di hati mereka, tetapi mereka berdua mengungkapkan ekspresi bersemangat. Tepat pada saat ini, sekelompok pedang surgawi lain terbang lewat. Karena mereka tidak dekat dengan mereka, ketiga kultivator hanya melihat dan tidak lagi memperhatikan mereka. Namun, ketiga pedang surgawi itu merilis himne pedang yang kuat. Kelompok pedang surgawi yang lewat tiba-tiba berhenti, berbalik dan menuju ke arah mereka. Ekspresi mereka berubah dan lelaki tua itu berhenti berusaha menahan pedangnya lagi dan berlari. Pembatasan yang sudah tidak stabil tiba-tiba runtuh. Saat pedang lewat, daging dan darah terbang kemana-mana. Tak lama setelah pedang pergi, para kultivator yang tersisa, bahkan orang tua yang mencoba melarikan diri lebih awal, semua mati. Cahaya redup melintas. 2 tas penyimpanan yang tidak dihancurkan oleh pedang menghilang. Di kejauhan, cahaya redup berubah menjadi kompas bintang dengan Chihu memegang 2 tas. Dia mengatur mereka ke samping dan berkata, "Saudara Cheng, ini tas kami yang ketiga dududu. Hasil panen kami cukup bagus." Wang Lin tersenyum. Sepanjang jalan, mereka berdua melihat banyak orang mencoba menghentikan pedang, tetapi tidak ada yang berhasil. Beberapa tas dihancurkan oleh pedang, tetapi yang tetap utuh mendarat di tangan mereka. Kecepatan kompas bintang mereka sangat cepat dan mereka tidak memiliki masalah dengan mengikuti pedang surgawi. Setelah Wang Lin menyadari kelainan itu, dia tidak mau membiarkannya pergi. Dengan menggunakan kecepatan mereka, mereka bisa tetap berada di depan dan mengumpulkan beberapa harta di sepanjang jalan yang membuat Chihu bersemangat. Wang Lin mengendalikan kompas sementara Chihu meraih tas yang dipegangnya. Dapat dikatakan bahwa kerja tim mereka sangat lancar. Selain itu, beberapa kultivator mengenali kompas bintang di bawah mereka dan berusaha mencurinya dari mereka. Setiap orang yang mencoba mencuri kompas bintang mereka mati oleh tangan Wang Lin dan Chihu. Mereka kembali menjadi cahaya redup ketika mereka dengan cepat
mengejar kelompok pedang surgawi di hadapan mereka dan mengikuti mereka dari kejauhan. Tepat pada saat ini, ada seorang pria parubaya berwajah suram, berdiri di atas cakram sambil mengejar pedang surgawi. Dia mengikuti sedekat mungkin, tidak ingin melupakan mereka. Tiba-tiba, dia melihat Wang Lin dan Chihu di kejauhan dan melihat kompas bintang di bawah mereka. Matanya langsung menyala. Setelah dia mengambil langkah, cakram menghilang ketika dia melompat ke arah Wang Lin dan Chihu. "Rekan kultivator, apakah Anda memiliki ruang untuk saya?" Meskipun dia berbicara dengan sopan, berisang agresif. "Mecha persita terbisik, formis jiwa, tsap here." Wang Lin tetap tenang dan berkata, "Saudara Chihu dapat memutuskan apakah kita harus berlari atau bertarung." Wang Lin tidak menggunakan kecepatan penuh kompas. Jika dia pergi dengan kecepatan penuh, dia bisa dengan mudah melepaskan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Chihu tertawa, berdiri meretakkan jarinya dan berkata, "Saudara Cheng berani melawan Red Butterfly yang berada pada tahap awal formasi jiwa. Saya, Chihu, pada pertengahan tahap formasi jiwa, juga ingin melawan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Setelah saya selesai bertarung, kita bisa lari." Dia melangkah keluar dari kompas dan berteriak, "Jika kamu ingin naik kompas, maka biarkan aku melihat kekuatanmu." Wajah pria parubaya itu masih suram saat ia mengungkapkan sedikit jijik. Bukan saja tidak berhenti, tetapi dia bergerak lebih cepat dan berkata, "Jadi itu adalah seseorang dari klan Stan Raksasa." Enyahlah. Dengan itu, dia dengan santai menunjuk dengan jarinya. Gas abu-abu berubah menjadi pedang yang menyerang ke arah Chihu. Saat gas abu-abu muncul, niat membunuh memenuhi udara. Domain membunuh, dengan satu pandangan, Wang Lin bisa mengenali domain apa yang digunakan pria itu. Wang Lin tidak melihat niat membunuh sekuat tubuh aslinya. Domain membunuh. Chihu meraung saat dia mengepalkan tangan dan memukul dadanya. Tiba-tiba gelombang kebanggaan mulai keluar dari Chihu saat tubuhnya mulai bergerak. Tubuhnya mengembang beberapa kali menjadi raksasa setinggi puluhan kaki. Kapak di dahinya berkedip cepat. Kapak ini adalah harta yang sangat penting dari klannya. Itu sangat berbeda dari kompas bintang yang tidak memiliki banyak kegunaan. Ini bukan benda padat, jadi meskipun hancur ketika Zoe menggunakannya untuk bertarung melawan kupu-kupu merah, itu bisa direformasi lagi. Namun, setiap kali hancur, itu akan sedikit melemah. Ketika kapak muncul, Chihu meraih seperti dewa iblis dan menebang gas abu-abu. Gas abu-abu runtuh dan kapak di tangan Chihu bergetar, jadi dia mundur berapa langkah. Jumlah kekuatan yang dimasukkan ke dalam potongan itu membuat pembuluh darah di lengannya menonjol keluar. Dia tertawa dan berkata, "Itu menyenangkan." Lagi, pria parubaya itu berhenti. Dia mencibir saat dia membuka tasnya dan batu emas terbang keluar. Dia menunjuk batu emas dan berubah menjadi cairan. Dia meremas tangannya, menyebabkannya berubah menjadi bentuk berlian sebelum dia membuangnya dan berteriak, "Coba sentuh ini." Saat dia melihat batu emas, hatinya menjadi dingin. Segala macam desakan untuk membunuh yang kacau dengan pikirannya menyebabkan hatinya menjadi terkejut. Mata Wang Lin terkunci pada batu emas dan dia berkata, "Chihu, ayo pergi." Chihu tertawa. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan ke kompas mewarghati. "Aku praise memautu. Just irik surat bermain lagi." Pria parubaya itu mencibir ketika menunjuk lagi, menyebabkan batu emas berbentuk berlian itu terbang lebih cepat menuju kompas bintang. Wang Lin mengendalikan kompas bintang dengan cepat terbang ke kejauhan. Meskipun batu emas itu cepat, itu tidak lebih cepat dari kompas. Ekspresi pria parubaya itu berubah ketika dia dengan cepat menangkap batu emas dan mengejar mereka. Setelah waktu yang lama, mata pria parubaya itu menyala. Dia berhenti dan menatap di mana kompas bintang menghilang dan dia mendengus. Guru menghitung bahwa pedang surgawi hujan akan bangkit dan bahwa sekte Dalu akan mencoba untuk mengambilnya. Dia mengatakan kepada saya untuk menghentikan mereka agar keseimbangan kekuatan pada Tianyun tidak putus. Sayang sekali, aku benar-benar ingin bermain dengan dua junior itu. Meskipun sekte Dalu memiliki peringkat yang sama dengan sekte Tianyun, selama Master bergerak, tidak perlu khawatir tentang mereka. Orang ini dengan dingin melihat ke kejauhan dan kemudian pergi. Junior yang duduk di tengah kompas sepertinya mengenali logam itu. Sepertinya dia sedikit berpengetahuan. Chihu duduk dalam posisi lotus di kompas dan bertanya, "Saudara Cheng, apa itu batu emas berbentuk berlian? Kenapa kamu tidak ingin aku bertarung?" Meskipun orang itu berada pada tahap akhir formasi jiwa, klan iblis raksasa, saya istimewa. Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, aku juga tidak takut. Saat Wang Lin mengendalikan kompas bintang, ia berkata, "Ketika satu orang membunuh terlalu banyak, itu akan mengubah aura pembunuh menjadi niat membunuh. Kemudian, ketika Anda membunuh lebih banyak lagi, itu akan mengembun menjadi cairan. Dan kemudian, ketika menjadi lebih tebal, itu akan berubah menjadi kristal. Itu adalah niat membunuh kristal darah. Kecuali jika Anda juga mengolah domain pembunuhan, itu akan merusak jiwa asal Anda saat Anda menyentuhnya." Chihu mulai merenung. Dia mengingat emosinya sendiri ketika dia melihat batu itu muncul
dan mengangguk. Wang Lin berpikir, kultivasi pria paruh baya itu sedikit lebih kuat dari Red Butterfly, terutama domain pembunuhnya. Bahkan Red Butterfly harus mengeluarkan cukup banyak upaya untuk memblokirnya. Aku hanya tidak tahu apakah tubuh asliku akan dapat menerima serangan darinya. Saya bertanya-tanya berapa banyak lagi energi spiritual yang dibutuhkan oleh tubuh asli saya untuk mengalami transformasi ketiga. Setelah saya kembali ke Suzaku, saya bertanya-tanya apakah kultivasi tubuh asli akan meningkat dengan giok langit ini. Kompas bintang sangat cepat, itu berputar dan mengikuti pedang langit lagi. Di kejauhan, sebuah fragmen ranah langit terlihat. Mereka melihat energi pedang yang tak berujung menyinari fragmen itu. Cahaya ini membuat semua orang merasa seperti ditusuk bahkan sebelum mereka mendekat. Pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya tiba. Disinilah roh pedang surga hujan celah.